Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di saat Ki Lurah Kundrawana dalam keadaan terdesak oleh protes dan emosi warga Bojong Nipah, Tapak Luwing dan anak buahnya muncul berseragam layaknya prajurit. Ada rencana apa yang akan dilakukannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Malam itu, dengan segala daya dan sedikit ilmu pengetahuan yang dimilikinya, Kramtolinggo berhasil menyembuhkan luka di dalam yang dideritanya akibat pukulan Tapak Luwing. Pada dasarnya, bukan daya dan pengetahuan silat Kramtolinggo lah yang menolong, melainkan adalah karena pukulan Tapak Luwing pagi tadi tidak mempergunakan keseluruhan tenaga dalamnya. Dendam terhadap Tapak Luwing dan kawan-kawannya, kebencian yang tak terkendalikan terhadap Ki Lurah Kundrawana, serta pajak yang tetap harus dibayar esok hari, semuanya itu bertumpuk menjadi satu sehingga malam itu, meskipun baru saja sembuh dari luka, namun tekad Kramtolinggo sudah bulat untuk berangkat ke kota raja. Niatnya ini diberitahukannya pada beberapa kawannya, dan malam itu bersama 4 orang lainnya dengan menunggang kuda, maka berangkatlah Kramtolinggo ke kota raja. Malam gelap, sinar bintang dan cahaya bulan sabit tak dapat mengalahkan kegelapan itu. Kramtolinggo dan 4 orang kawannya memacu kuda masing-masing melewati sebuah tikungan dan sampai di sebuah jembatan yang menghubungkan kedua tepi sebuah anak sungai. Pada saat itu pula lah Kramtolinggo dan kawan-kawannya melihat serombongan penunggang kuda di seberang jembatan. Mereka berjumlah 3 orang, dan ketiganya menghentikan kuda di seberang jembatan itu. Melihat gelagat yang tidak baik ini, Kramtolinggo segera hentikan kudanya di tengah-tengah jembatan dan memberi isyarat pada keempat kawannya. Malam memang gelap, namun mata Kramtolinggo masih sanggup mengenali penunggang kuda yang paling depan di hadapannya. Manusia itu ternyata adalah prajurit Kadipaten yang siang tadi menanganinya. Celaka, isi Kramtolinggo. Bagaimana bangsat-bangsat Kadipaten ini bisa tahu keberangkatanku ke kota raja? Sampai saat itu, baik dia maupun kawan-kawannya sama sekali masih tidak mengetahui siapa ketiga manusia yang menghadang di ujung jembatan itu. Penunggang kuda sebelah muka yang tiada lain dari Tapak Luwing adanya tertawa mengekeh. Rupanya pelajaran dan peringatanku siang tadi masih belum cukup, sentak Tapak Luwing. Kramtolinggo tidak menjawab, namun diam-diam tangan kanannya menyelinap ke balik pinggang, meraba hulu golok. Hal yang sama dilakukan juga oleh keempat kawannya, dan di seberang jembatan kembali terdengar kekehan Tapak Luwing. Begitu kekehannya berhenti, maka terdengar bentakannya. Kalian, kunyuk-kunyuk, mau kemana? Kami tak ada permusuhan dengan kalian. Karena itu, minggirlah. Beri jalan, kata Kramtolinggo pula. Minta jalan? Boleh, lewatlah, kata Tapak Luwing pula sambil pinggirkan kudanya. Dipersilakan begitu rupa malah membuat Kramtolinggo dan kawan-kawannya menjadi terpatung, tak bergerak di punggung kuda masing-masing. Ayo, kenapa tidak mau lewat? Tanya Tapak Luwing. Kramtolinggo bimbang dan Tapak Luwing buka suara lagi. Kalau begitu, roh busuk kalian yang akan lewat jembatan ini. Sret! Tapak Luwing cabut goloknya. Terdengar lagi
2 kali suara sret, yaitu dari golok-golok yang dicabut oleh anak buah tapak luwing. Melihat ini, Kraptolinggo dan kawan-kawannya segera pula menghunus golok masing-masing. "Aku tahu kalian hendak ke kota raja," berkata tapak luwing seraya tarik tali kudanya. "Tapi ketahuilah, hanya roh-roh busuk kalian yang akan menghadap raja di istana." Dalam jarak 2 tombak dengan satu sentakan keras, maka kuda tapak luwing melompat ke muka. 2 anak buahnya menyusul. 3 golok berkelebat di bawah cahaya redup bulan sabit. 5 golok menyambutnya. Trang, trang, trang. Bunga api memercik. Suara beradunya golok-golok itu disusul oleh seruan kesakitan. 2 kawan Kraptolinggo rebah dari atas punggung kuda. Yang satu terbabat perutnya, yang lain puntung lengan kanannya. Dalam gebrakan kedua, 3 hitam dari Kali Comel yang saat itu masih mengenai pakaian prajurit-prajurit Kadipaten kembali mengirimkan serangan hebat tanpa memberikan kesempatan pada lawan. 2 orang lagi menjerit dan roboh. Tubuh salah satu daripadanya kemudian kecebur ke dalam sungai. Kraptolinggo sendiri dibingking terjengkang dari atas punggung kuda. Goloknya lepas. Masih untung saat itu dia belum cedera apa-apa dan memaklumi bahwa untuk melawan terus adalah satu kesia-siaan. Maka laki-laki ini segera putar tubuh, ambil langkah 1000. Tapak luwing tertawa bergelak. "Dasar manusia kintel, kamu mau lari kemana?" Dari balik sabuknya, kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel ini keluarkan sebilah pisau belati. Senjata ini melesat dengan mengeluarkan suara berdesing. Kraptolinggo yang tak tahu dirinya tengah dikejar maut, terus juga lari. Hanya 1 jengkal saja lagi, belati yang mengandung racun itu akan menancap di punggungnya. Maka pada saat itu pula lah dari jurusan semak belukar gelap di tepi sungai, melesat sebuah benda berbentuk bintang berwarna putih perak. Tring! Bunga api memercik. Bukan saja benda berbentuk bintang ini berhasil membuat pisau beracun tapak luwing mental, tapi juga membuat pisau itu patah menjadi 2. Terkejut tapak luwing, lupa dia pada niatnya hendak menghabisi Kraptolinggo. Dengan serta-merta diputarnya tubuhnya. Matanya yang tajam telah melihat dari arah mana datangnya sambaran benda putih perak berbentuk bintang itu dan memakilah kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel itu. "Setan alas yang ikut campur urusan orang, keluar dari persembunyianmu dan terima pisau-pisauku ini." Habis bilang demikian, tapak luwing lemparkan sekaligus 3 bilah pisau beracunnya ke arah semak belukar di kegelapan. Terdengar suara siulan yang disusul oleh suara tertawa bergelak. "Aku di sini, Bung. Kenapa serang tempat kosong?" kata manusia yang munculkan diri itu dengan nada mengejek. "Rese betul," maki tapak luwing. Dilemparkannya lagi dengan tangan kiri sepasang pisau belati ke arah laki-laki yang berdiri sekitar 6 tombak di tepi sungai. Orang yang berdiri di tepi sungai sambuti serangan itu dengan melambaikan tangan kirinya. Sekali lambai saja, maka kedua pisau beracun itu pun mental. Kaget tapak luwing membuat laki-laki ini keluarkan seruan tertahan. "Manusia yang sengaja cari penyakit, siapa kau?" tanyanya membentak dan diam-diam memberikan isyarat pada kedua anak buahnya untuk bersiap-siap dan mengambil posisi mengurung. Yang ditanya
malah bertanya balik. Ada ribut-ribut apa di sini? Kunyu gondrong, maki salah seorang anak buah Tapak Luwing. Kau berani bicara edan sama prajurit-prajurit Kadipaten? Oh, jadi kalian prajurit-prajurit Kadipaten? Laki-laki di tepi sungai keluarkan suara mendengus. Setauku, prajurit-prajurit Kadipaten tidak suka urusan kekerasan, apalagi menghabisi manusia begini rupa. Sementara itu, Kamtolinggo yang tadi hendak larikan diri, mendengar ada keributan baru di belakangnya, perlahan-lahan palingkan kepala, lalu putar tubuh dan berhenti di belakang sebuah pohon. Apa yang disaksikannya kemudian dengan sungguh tidak diduganya. Kita tak perlu sembunyikan siapa kita terhadap monyet bermuka manusia ini, kata Tapak Luwing. Nah, terus terang lebih bagus, menimpali laki-laki di tepi sungai. Katakan saja, siapa kalian? Sebelum tahu siapa kami sebaiknya lekas-lekaslah berluput-luput minta ampun, kata Tapak Luwing dengan pongah. Kenapa begitu? Karena menyangka bahwa Kamtolinggo sudah larikan diri dan tak ada lagi di tempat itu, maka berkatalah Tapak Luwing. Ketahuilah, 3 hitam dari Kali Comel tidak pernah membiarkan terus bernapasnya seorang biang runyam yang ikut campur urusan. Jadi kalian 3 hitam dari Kali Comel, rampok-rampok ganas tiada kemanusiaan itu. Pantas tampang-tampang kalian hitam macam arang. Haram jadah, terima golokku, teriak anak buah Tapak Luwing yang di samping kanan. Dengan gerakan enteng, dia melompat dari punggung kuda. Dengan sebat, goloknya berkelebat ke arah batok kepala laki-laki muda yang berdiri tetap tenang, malahan dengan tertawa-tawa. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang luar biasa, laki-laki muda itu melompat ke belakang. Serangan anak buah Tapak Luwing mengenai tempat kosong. Karena begitu kesusu dan sebatnya, maka laki-laki itu jadi terhuyung-huyung sendiri. Sebelum dia sempat mengimbangi badan, satu tendangan menghantam pantatnya. Dasar manusia tidak tahu peradatan, orang bicara dipotong seenaknya. Rasakan sendiri olehmu. Melihat kawan dan anak buahnya dipermainkan begitu rupa sampai tersungkur di tanah, Tapak Luwing dan anak buahnya yang satu lagi segera loncat dari kuda. Beritahu namamu lebih dulu, kunyuk. Siapakah sosok pendatang yang membuat 3 hitam dari Kali Comel naik pitam karena ulahnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.